Pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan sama-sama belajar melanjutkan kembali bahasan kita dari kitab Sirah Nabawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang pada kesempatan di siang ini, insya Allah kita akan masuk ke bahasan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Syam, kemudian bertemu dengan salah seorang pembesar di sana, dan setelah itu kemudian beliau kembali ke Mekah, dan pada kesempatan berikutnya, nah ini eh, yang disampaikan di sini, bahwa kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi, ya, datang lagi ke sana, pergi lagi ke negeri Syam, ke wilayah Syam di, kalau sekarang ini wilayah sekitar Palestina dan sekitarnya, untuk kedua kalinya, dan pergi ke sana bersama Maisarah, budaknya Khadijah. Satu hal penting yang perlu dicermati di sini, bahwa Maisarah adalah nama laki-laki. Maisarah itu bukan nama perempuan. Jadi bukan Nabi SAW berduaan dengan seorang wanita di perjalanan lalu berduaan dari awal sampai akhir. Tapi ini adalah nama laki-laki. Nah, ketika itu Nabi SAW pergi melakukan perdagangan untuk membawa dagangannya Khadijah. Sebelum akhirnya Nabi SAW menikah dengan Khadijah. Dan di sini disebutkan sampai di wilayah Busra. Di catatan kaki di sini disebutkan, riwayat ini disebutkan juga oleh Imam Al-Hafidh dan Imam Az-Zahabi dalam sirah, di bagian tentang sirah di kitab Tarikhul Islamnya. Lalu diberikan komentar kisah perginya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang, diriwayatkan oleh Al-Mahamili dari Abdullah bin Abi Syabib, dan ia adalah perawi yang lemah. Ini berkaitan dengan riwayat tersebut. Jadi ini komentar dari Imam Az-Zahabi terkait dengan riwayat tersebut, yaitu terkait dengan keberangkatannya ke Syam bersama Maisar dan berdagang menggunakan barang dagangannya Khadijah. Nah, kalau menikahnya itu nanti bahasan yang lain. Jadi bukan bahasan dengan pernikahannya yang dianggap lemah. Apakah Nabi SAW berdagang saat itu menggunakan hartanya Khadijah? Nah, itulah yang oleh sebagian dinyatakan bahwa ini riwayatnya lemah. Nah, tetapi yang jelas, kalau perjalanan ke negeri Syam, lalu kemudian berikut dengan rombongan Abu Thalib, pada saat itu sudah disampaikan atau dibahas pada pembahasan sebelumnya. Nah, kemudian termasuk ke bahasan berikutnya, bahwa ketika setelah pulang dari perjalanan tadi, Nabi SAW kemudian menikah dengan Khadijah. Di sini diceritakan dengan sangat ringkas, tidak disebutkan beberapa keterangan tambahannya. Dalam beberapa buku Sirah Nabawiyah disebutkan bahwa ketika mendengar kejujuran Nabi SAW, amanahnya, kemampuannya, maka Khadijah tertarik. Kemudian Khadijah pun mencari peluang untuk, atau menjajaki peluang untuk menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
selain mencari informasi, kemudian mencari jalur untuk bisa berkomunikasi dengan Nabi SAW, yang tentunya akhirnya juga dengan keluarganya. Dan peristiwa ini oleh sebagian ulama dijadikan dasar bahwa seorang wanita yang solehah boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh untuk dinikahi. Dan itu bukan sebagai bentuk merendahkan dirinya, karena justru ini bisa menjadi satu hal yang mulia karena pertimbangannya adalah kesolehan, pertimbangannya adalah ketakwaan, atau pertimbangannya adalah karena laki-laki ini memang layak untuk menjadi imam dalam rumah tangga. Dan informasi yang didapatkan, informasi yang dianggap sangat akurat karena dari orang yang membersamai dalam safar dan melihat langsung bagaimana perilakunya. Sebab kalau kita ingin mengetahui seseorang, salah satu cara untuk mengetahuinya adalah safar, perjalanan. Dari situ kita bisa mengetahui seseorang itu jujur atau sebaliknya, orang itu pendusta, pembohong, penipu. Kemudian dari safar juga kita bisa tahu orang itu lemah lembut atau sebaliknya sangat kasar. Dari safar kita bisa menyingkap banyak hal tentang perilaku seseorang. Karena kalau hanya bertemu dan berpapasan sekali dua kali beda dengan kalau kita safar bersama, apalagi safar pada saat itu perjalanannya tidak seperti sekarang. Susahnya perjalanan itu bisa menyingkap kondisi aslinya. Kan kita sekarang bisa mengetahui seseorang itu mudah mengeluh, cepat emosi, atau mudah marah misalnya. Itu kita bisa lihat dalam banyak hal di perjalanan. Dengan kondisi perjalanan yang ada beberapa kekurangan, orang bisa cepat marah, cepat emosi. Nah, di situ kelihatan aslinya. Meskipun di kesempatan yang lain berusaha untuk tampil berbeda dengan sifat aslinya, tentu itu bisa dengan sangat mudah dilakukan. Nah, kemudian kita lihat lanjutannya di sini. Ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah yang nama lengkapnya kita lihat di catatan kakinya di sini. Di catatan kaki kita bisa lihat di sini, Khadijah adalah Ummul Qasim binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dan disinilah nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa lihat begitu disebutkan Qusay, berarti nanti Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin seterusnya sampai dengan Adnan. Dan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nasab Khadijah binti Khuwailid bertemu di Qusay. Ini nama lengkap dari Khadijah. Jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, yang selanjutnya nanti bin Murrah bin Ka'ab dan seterusnya nasabnya bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini salah satu kelebihannya nasab. Bisa jadi kalau kita melestarikan nasab seperti atau dengan cara seperti ini, sebenarnya pernikahan antara kita dengan istri kita juga bertemu di kakek yang ke-6, kakek yang ke-7, dan kakek yang kesekian ya. Hanya sangat mungkin
Tetapi selama ini kita kurang melestarikan tradisi tersebut. Sehingga kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita ini masih keluarga besar. Nah, kemudian Khadijah adalah ibu dari anak-anak beliau. Karena kita semua ketahui, putra dan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini kita kenal, baik itu nanti ada Ruqayyah, Ummu Kulthum, ada Fatimah, kemudian ada anak-anak yang laki-laki maupun perempuan yang nanti akan ada pembahasannya di belakang. Hampir semua anak-anak yang biasa kita bahas, itu nanti ada yang bukan dari jalur Khadijah, tapi anak-anak yang kita biasa bahas dari anak-anak Nabi SAW, yang 6 itu adalah dari Khadijah binti Khuwailid. Nah, kemudian kelebihan yang lain bahwa Khadijah lah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW dan membenarkannya. Ketika Nabi SAW membawa ajaran yang diterima dari Allah SWT, ketika pertama kali menerima wahyu, terus setelah itu mendapatkan wahyu berikutnya sampai diangkat jadi, kemudian ya beliau diangkat jadi nabi, jadi rasul, sampai akhirnya kemudian beliau menyampaikan ajaran ini. Khadijah adalah orang pertama yang beriman. Dan ini termasuk jasa besar yang penting untuk dicatat. Sebab punya pengaruh yang sangat besar. Dan jasa yang tidak mungkin dianggap kecil. Kita bisa bayangkan, nggak usah sekelas atau selevel Nabi SAW yang dalam kondisi saat itu orang tidak ada yang beriman sama sekali. Kita bisa merasakan betapa beratnya kalau seandainya dalam sebuah rumah tangga antara suami dengan istri berseberangan pemahaman keagamaan. Paham keagamaannya berbeda antara suami dengan istri, antara ayah dengan ibu. Bisa dibayangkan kalau seandainya sang ayah beriman, yang sang ibu berbeda keyakinan, berbeda keimanan. Yang sang ibu tidak beriman kepada Allah SWT. Kita bisa merasakan tentu rumah tangganya akan sangat berbeda kondisinya dengan ketika dua-duanya beriman, apalagi mendukung. Nah, Khadijah radhiyallahu anha jadi orang yang pertama kali beriman, kemudian membenarkannya. Sehingga dukungan itu didapatkan langsung dari orang dekat. Pada saat kondisinya berat, ada teman untuk berbagi. Teman untuk bercerita, berkisah, teman untuk menyampaikan banyak hal yang kondisinya saat itu tentu berat. Karena baru pertama. Dan tidak ada orang yang beriman di kanan kirinya. Tidak ada orang-orang sekelilingnya yang beriman. Kalau sekarang, seandainya suami berbeda keyakinan dengan istri, masih agak terbantu ketika masih ada teman-teman, masih ada lingkungan yang sama-sama beriman. Nah, ini kelebihan yang atau salah satu jasa yang dimiliki oleh Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian ya, diberi keterangan di sini, jadi Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepadanya dan membenarkannya sebelum ada seorang pun yang beriman kepadanya. Dan setelah itu nanti kemudian ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada orang-orang yang lain yang juga dekat, tetapi dari sisi kedekatan Abu Bakar dengan Khadijah jelas tentu berbeda. Karena ini istri langsung. Kemudian pembelaannya terbukti. Dan dia adalah
Khadijah adalah pendamping yang setia. Pembelaannya ketika Nabi SAW mulai mendakwahkan agama ini lalu mendapatkan penolakan yang kuat dari masyarakat. Masyarakat di kota Mekah saat itu. Dan mayoritas masyarakat menolak. Hanya sedikit yang beriman. Kita bicara di awal-awal. Bahkan diperlakukan dengan cara-cara yang sangat menyakitkan. Dianggap orang gila, dianggap dengan tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Nah, kemudian sifat dan akhlak baiknya Khadijah ini sangat banyak. Dan beberapa penulis sampai membahasakan bahwa Khadijah ini termasuk orang yang sempurna di kalangan wanita. Tentu sempurna yang dimaksud adalah sempurna untuk ukuran manusia. Ya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya, tapi penyebutan itu penyebutan yang lazim dan biasa disebutkan di kalangan bangsa Arab saat itu. Misalnya ketika orang menyebutkan laki-laki yang sempurna itu yang punya kemampuan menulis, berenang, berkuda, misalnya menyebutkan beberapa sifat. Nah, itu disebutkan karena memang sifat itu kalau dimiliki oleh seseorang dan terkumpul dalam diri seseorang dianggap itu merupakan sifat kesempurnaan. Karena langka yang bisa mengumpulkan beberapa sifat. Nah, selanjutnya Khadijah adalah wanita yang berakal. Ya, wanita yang berakal. Jadi maksudnya dia memiliki kemampuan untuk bisa memahami sesuatu dengan baik dan mempertimbangkan sesuatu dengan cermat, jeli. Selain itu, wanita yang mulia. Dan setelah beriman, bukan hanya sekedar itu, tapi taat beragama. Kemudian sangat memelihara diri. Dan itu yang diidam-idamkan dari seorang wanita adalah memelihara diri, menjaga dirinya. Karena dia adalah seorang wanita. Memelihara dirinya, menjaga dirinya, dan ini perlu disebutkan karena di waktu yang sama juga ada wanita-wanita yang tidak menjaga dirinya. Meskipun mungkin termasuk yang berakal, tapi tidak menjaga dirinya, tidak memelihara dirinya seperti kalau kita bisa melihat di zaman kita sekarang. Lalu sifat lainnya adalah pemurah, dermawan, dan kalau sudah membantu untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan suaminya dalam menyebarkan agama ini, Khadijah membantu dengan tanpa ragu-ragu. Kita semua ketahui bagaimana Khadijah adalah orang yang sangat kaya. Bukan hanya kaya, sangat kaya. Dan dengan harta yang dimilikinya membantu suaminya untuk kepentingan dakwahnya. Dan beliau adalah salah seorang ahli surga. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis mengenai Khadijah yang diberi kabar gembira akan mendapatkan surga. Selanjutnya Nabi SAW menyanjungnya, mengutamakannya, dan sangat memuliakannya. Sehingga membuat Aisyah cemburu, meskipun Khadijah sudah meninggal. Dan ini kadang wajar terjadi ketika ini terjadi antar istri. Kemudian di antara kemuliaannya Khadijah radhiyallahu anha bagi Nabi SAW adalah bahwa Nabi SAW tidak pernah menikah sebelum dan setelah menikahinya
semasa hayatnya Khadijah. Maksudnya sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi SAW tidak menikah dengan siapapun. Dan ketika menikah dengan Khadijah, pada waktu yang bersamaan, Nabi SAW tidak menikah dengan wanita lain. Menikah dengan Khadijah semasa hayatnya. Sampai akhirnya ketika Khadijah meninggal, Nabi SAW sangat bersedih atas kehilangan wanita yang sangat besar jasanya. Dan wanita yang dianggap sebagai pendamping terbaik. Nah, seperti kita ketahui bersama, Khadijah ini sebelumnya pernah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Setelah itu dinikahi oleh Atiq bin Abid bin Abdullah bin Makhzum. Baru kemudian setelah itu dinikahi oleh, ya artinya setelah itu dan posisinya sebagai janda, baru dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lihat keterangannya di sini, saat itu usianya 40 tahun menurut riwayat yang masyhur. Kenapa diberi keterangan seperti ini? Karena ada riwayat yang lain. Riwayat yang lain menunjukkan bahwa usia Khadijah adalah 28 tahun, bukan 40 tahun. Ini riwayat yang lain. Dan beberapa ahli seperti Profesor Dr. Akram Dia Al-Umari menyebutkan bahwa riwayat yang 28 tahun dianggap lebih layak untuk digunakan. Dengan pertimbangan bahwa yang pertama riwayatnya dari sisi sanadnya kondisinya tidak separah riwayat yang 40 tahun. Kemudian yang kedua, dari sisi kondisi sebagai seorang wanita. Wanita dengan usia 40 tahun tentu lebih sulit untuk punya keturunan, apalagi sampai dengan punya 6 anak. Kalau usianya baru menikah sudah 40 tahun. Lalu setelah itu punya anak, dan penjelasan seperti ini memerlukan ada penjelasan-penjelasan tambahan. Sementara kalau riwayatnya 28 tahun, tidak sulit. Ya, tidak sulit untuk bisa memahami hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena kalau kita melihat usia wanita 28 tahun kemudian menikah dan punya anak sampai 6 orang dengan rentang atau jarak antara kelahiran satu dengan yang lainnya, misalnya 1,5 tahun atau 2 tahun, itu masih memungkinkan. Misalnya anggaplah 2 tahun. Dari usia 28 tahun, kemudian punya anak 6 dengan jarak kelahiran satu dengan yang lainnya sekitar 2 tahun misalnya, itu masih memungkinkan. Nah, sementara kalau sudah 40 tahun, tentu berbeda dengan kalau usianya masih atau baru 28 tahun. Itu tinjauan dari sisi kesehatannya. Nah, kemudian lanjutannya, Khadijah hidup bersama Rasulullah SAW selama 25 tahun. Jadi ketika Nabi SAW usia 25, berarti sampai usia sekitar 50 tahun. Nah, di sini diberi keterangan bahwa ketika itu Khadijah meninggal 3 tahun sebelum hijrah.
Dan di sini ada keterangan tambahnya, yakni 10 tahun setelah diangkat sebagai nabi. Ya, setelah diangkat menjadi nabi. Jadi ketika Nabi SAW berusia 25 tahun, kemudian 15 tahun kemudian pada usia 40 beliau diangkat jadi nabi dan rasul. Selama 10 ya, selama 10 tahun menjadi nabi dan rasul, dan waktu itu posisinya masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Nah, di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih dibersami oleh Khadijah, sang istri tercinta dan pendamping yang paling setia. Nah, ini berkaitan dengan usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pernikahannya dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dari sini jadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Jadi yang pertama berkaitan dengan kepergian atau keberangkatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kedua kalinya ke Syam bersama Maisarah, budaknya Khadijah, untuk membawa dagangannya Khadijah. Riwayat ini oleh Imam Az-Zahabi dinyatakan dalam sanadnya rawinya lemah. Ada perawi yang lemah. Kemudian setelah itu Khadijah yang melihat sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dapat informasi yang sudah sangat memadai untuk jadi bahan pertimbangan, memposisikannya sebagai suami, akhirnya berketetapan untuk memilih menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dibenarkan kalau seandainya seorang wanita solihah melihat ada seorang laki-laki, ada seorang calon suami yang layak untuk menjadi suaminya, kemudian yang bersangkutan untuk menawarkan dirinya, ini dibenarkan. Tentu nanti setelah itu prosesnya seperti biasanya, artinya yang menikahi dari pihak laki-laki, bukan wanita yang menikah. Bukan wanita yang menikahi, tapi yang menikahi laki-laki, tetapi dibenarkan untuk menawarkan. Dan ini juga berlaku tentunya semua, termasuk misalnya kalau ada seorang bapak punya anak putri, lalu dia melihat dan mencari laki-laki yang dianggap cocok untuk putrinya. Dia mendapati ada laki-laki yang soleh, lalu kemudian ditawarkan, juga dibolehkan. Kemudian ketika usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai 25 tahun, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah yang tadi kita sebutkan secara singkat nasabnya dengan nama asli Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dan di sini bertemu dengan nasabnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah adalah ibu dari anak-anak beliau dan termasuk merupakan orang yang pertama kali beriman. Ya, orang yang pertama kali beriman ketika yang lainnya tidak ada yang beriman. Nah, demikian ulasan kita untuk kesempatan siang ini, sampai dengan bahasan pernikahan dan kemudian kebersamaan Nabi SAW bersama Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf ada jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.